Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan bagian yang tabel pelunasan anuitas. Contoh soal. Pinjaman sebesar 100 juta berarti diketahui M-nya sama dengan 100 juta. Akan dilunasi dengan anuitas tahunan selama 5 tahun. Berarti T-nya ini adalah 5 tahun. Jika suku bunga 12% per tahun, berarti suku bunganya I-nya sama dengan 12% per tahun. Jadi ini nama aja menjadi 12 per 100 sama dengan 0,12. Dan pembayaran anuitas dibulatkan ke bawah dalam ratusan ribu, berarti A min dalam ratus ribuan. Yang ditanya, tentukan besar anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan, berarti yang A itu A dan A min. Yang B, buatlah tabel rencana pelunasan anuitas, berarti tabelnya. Dan yang C, tentukan pembayaran anuitas terakhir, berarti anuitas terakhirnya berapa. Oke, ini dia. Maka cara jawabnya, kita akan kerjakan yang A-nya dulu. Menentukan anuitas. Anuitas itu sama dengan pinjaman dikali dengan I dibagi dengan 1 dikurangi 1 tambah I pangkat negatif T. Jadi anuitas sama dengan pinjamannya 100 juta dikali I-nya 12 per 100 dibagi 1 dikurangi 1 tambah I-nya 0,12 pangkat negatif T-nya itu 5. Berarti anuitas sama dengan, ini buang nolnya 2, berarti dapat 12 juta. 12 juta dibagi dengan 1 kurangi 1 0,12 pangkat negatif 5. Ya, 1,12 pangkat negatif 5 itu nilainya adalah sebesar 0,567426856. Sehingga nilai anuitasnya sama dengan 12 juta dibagi dengan 0,432573144. Ya, maka ketahuan nilai anuitasnya. Anuitas sama dengan 12 juta dibagi 0,432573144 sebesar 27 juta 740.973,19. Nah, inilah anuitasnya. Selanjutnya kita cari anuitas yang dibulatkan ke bawah dalam ratus ribuan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan. Berarti sampai 7. Jadi anuitasnya bulatannya adalah 27 juta 7 sampai 7 ya, belakangnya 0 semua. 700.000 rupiah. Inilah anuitas pembulatannya. Oke, berarti yang selesai. Sekarang kita buat yang B. Buatlah tabel rencana pelunasan anuitas. Nah, untuk tabel pembuatan anuitasnya, ini saya pindahkan sebelah sini ya, bisa kelihatan. Oke. Untuk tabelnya di sini saya sudah buat. Nah, ini tabelnya ya. Dari tabel rencana pelunasan, sini tabel rencana pelunasan anuitas. Oke. Karena di sini menggunakan anuitas yang dibulatkan ke bawah, berarti di sini anuitasnya amin ya, dengan nilai 27.700.000 rupiah. Oke, 27.700.000 rupiah. Kita mulai dari tahun ke-1. Ya, tahun pertama. Nah, pada tahun pertama, awalnya pinjaman awal tahun itu sebesar, kita tahu di sini kan 100 juta, berarti sini awalnya 100 juta. Oke. Nah, bunganya menggunakan bunga 12%. Ya, 12%. 12% itu kan 12 per 100. Nah, di sini ada ya. Berarti kalau mau mencari bunganya 12% dari 100 juta, berarti kan 12 juta. Ya. Tahu dari mana? Ini di sini. Kalau enggak di sini itu saya yang pertama, bunga ke-1 sama dengan M1 kali I. Artinya ini dapat 100 juta
dikali dengan 12 per 100. Buang nolnya 2, berarti sama dengan 12 juta. Nah, berarti bunganya dapat 12 juta. Ya, bunganya 12 juta. Nah, angsurannya dapat dari mana? Dapat dari anuitas yang dibulatkan ke bawah dikurangi bunga. Ya, tinggal dapat 27.700 kurangi 12 juta dapat 15.700.000. Nah, seperti itu. Nah, sisa pinjaman akhir tahun, maka nanti 100 juta dikurangi yang ini, yang anuitas dikurang bawah. Karena kan dijumlahkan, hasilnya 27.700.000. Dapat 84 juta. 84. Oh, enggak. Ini untuk sisa pinjaman akhir tahun terhadap bayar angsurannya. Kan bunga nggak dihitung jadinya. 100 juta dikurangi 15.700.000 dapat 84.300.000 rupiah. Oke, sisa pinjaman tahun adalah pinjaman awal, tulisnya ya. Pinjaman awal dikurangi dengan angsuran. Maka sisa pinjamannya. Gitu ya. Nah, sisa pinjaman akhir tahun ini dilanjutkan pada tahun kedua, yakni sini tinggal 84.300.000 rupiah. Oke, lalu kita hitung bunganya, berarti 12% dari ini, berarti kita masuk bunga kedua sama dengan, langsung saja ya, M-nya jadi M kedua kali I. Berarti di sini dapat 84.300.000 dikali 12 per 100. Itu sama dengan, buang nolnya 2, berarti 843 kali 12, itu dapat 1.116. Artinya 10.116.000. Nah, masukkan ke sini 10.116.000. Nah, angsurannya berarti dari anuitas dikurangi bunga. Ya. Anuitasnya 20.700.000 dikurangi 10 juta, berarti sisanya 17.584.000 rupiah. Nah, sisa pinjamannya berarti 84.300.000 dikurangi 17.584.000 dapat sisa 66.716.000 rupiah. Oke, ini baru tahun kedua. Lalu sisa pinjaman akhir tahun ini kita pindahkan ke sini lagi, tahun ketiga, masuk ketiga, tahun ketiga dengan pinjaman awal tahun jadi 66.716.000. Oke, kalau mencari bunga ini ya, ini mencari bunga. Cara mencari hasil bunga ya, besar bunga. Mencari hasil besar bunga. Nah, ada di bawah sini. Sedangkan kalau mencari angsuran, nih saya bantu sini angsuran. Angsuran itu sama dengan anuitas min dikurangi bunga. Oke, kalau mencari sisa pinjaman itu kan S1 ya sama dengan MO kurangi dengan A1. Gitu aja. Rumus-rumusnya ya. Ini rumus-rumusnya dikasih tahu biar tidak lupa. Oke, baik, kita akan mencari yang untuk pinjaman awal tahun yang udah masuk ke tahun ketiga, yakni 66.716.000. Itu bunganya 12%, berarti bunga ketiga sama dengan M3 dikali I di 66.716.000 dikali 12 per 100. Buang nolnya 2, berarti 66.716, nolnya masih 1 ya, dikali 12 itu dapat, ini sisanya langsung 8.5.920 rupiah ya. Berarti masukkan sini 8.5.920 rupiah. Nolnya biar. Jadi untuk mencari angsurannya 27.700 dikurangi ini. Kurangi 8.5.920 nilainya dapat 19.694.080. Oke. Maka untuk sisa pinjamannya berarti nilai ini 66.700.000 dikurangi 19.694.080. Itu nilainya sebesar 47.021.920. Oke,
Ini menjadi masuk tahun keempat. Di awal tahun keempat nilainya sebesar sini. 47 juta 21.920 ya. Sekarang kita cari bunganya. Bunga keempat sama dengan kelihatan ya. Oke, biar nggak salah. Ini soalnya saya tutupin aja. Oke, intinya dari sini ya. Bunga keempat berarti M4 dikali I sama dengan ini aja. 47 juta 21.920 dikali 12 per 100. Berarti nilainya itu dapat sebesar 5.642.630,40. Ada 40-nya ya. Jadi kita masukkan sini 5.642.630,40. Oke, maka untuk angsurannya 27.700.000 dikurangi 5.642.630,40. Itu nilainya sebesar 22.057.369,60. Itulah anuitasnya. Sehingga tinggal yang sisa pinjamannya 47.021.920 dikurangi ini 22.057.369,60. Itu sebesar 24.964.550. Oke, ini menjadi tahun kelima. 5 tahun kan? Ini anuitas 5. Ini sebesar 24.964.550. 40 ya, 50,40. Mungkin ada 60. Jadi, 40. Nah, ini di sini bunganya kita hitung bunga kelima masih cukup. Bunga kelima sama dengan langsung saja ya. 24.964.550,40 dikali 12 per 100. Itu nilainya adalah sebesar 2.995.746,05. Jadi ini masukkan 2.995.746,05. Nah, untuk anuitasnya tinggal dikurangkan saja. Berarti nilainya adalah sebesar 24.964.550,40. Nah, kalau ini dikurangkan hasilnya nilainya 0. Nah, inilah poin yang B tabelnya. Gitu ya. Selanjutnya kita akan cari yang C. Pertanyaan C adalah tentukan pembayaran anuitas terakhir. Nah, anuitas terakhir kalau dari tabel ini kelihatan nih. Anuitas terakhir itu sama dengan langsung saja bunga yang kelima lalu ditambahkan dengan anuitas yang angsuran ke-5. Nah, kan terakhir. Nah, ini kelima itu yang terakhir. Bunga kelimanya 2.995.746,05 tambahin dengan 24.964.550,40. Berarti nilainya adalah sebesar 27.960.296,45. Oke, itulah dia pembahasan untuk contoh soal nomor 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.